Majuan ke depan, jangan sampai ada yang nggak tersampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Saya balap aja nih langsung ya. Tadi saya sudah melihat kalian bagaimana melakukan tidak menurut pendapat saya menjadi kru taman atau kru gardener itu bukan hal yang sembarangan. Karena tidak semua orang bisa mengoperasikan mesin, tidak semua orang bisa mengoperasikan mesin gendong, tidak semua orang bisa mengoperasikan. Jadi kita harus bangga, ya kan? Saya juga ngelihatnya juga bangga, dan kamu juga harus bangga jadi kru gardener. Tadi saya sempat ngomong sama Pak Gun, kita nih gardener itu bukannya pekerjaan biasa saja, karena pekerjaan kita ini dengan teknik dan dengan ilmu. Tidak semua orang bisa menguasai ilmu tentang landscape, tentang gardener. Jadi kita tidak bisa disamakan, makanya jangan minder. Seorang gardener atau seorang kru taman seperti kalian ini harus bangga, ya kan? Coba kalau kita diskusi tentang tanaman, mungkin kamu lebih hebat, ya kan? Kenapa lebih hebat? Ya karena kamu tahu nama-nama pohon dan lain sebagainya. Oleh karena itu, makanya kru taman ini intinya saya memberi semangat bahwa pekerjaan kita ini adalah bukan pekerjaan ecek-ecek, bukan pekerjaan rendahan, ya kan? Bukan pekerjaan sampingan. Di sini memerlukan keahlian, menggunakan mesin, terus tadi proteksi hama dan lain sebagainya. Itu juga ada teknik dan SOP-nya. Semak, ya. Kalau semak itu apa tuh ya? Tadi yang berbatang keras ya. Nah, ya semak itu tanaman-tanaman rendah. Ya. Perdu yang berbatang kayu. Yang berbatang kayu seperti apa? Pohon tetehan, ya kan? Kulit merah. Itu pohon apa namanya? Perdu. Dan pohon yang tidak makan pohon semak adalah pohon yang rendah. Tanaman-tanaman yang rendah. Ini tuh ya, apa tuh? Dada rusa, ya kan? Ini ada juga kilo dan lain sebagainya. Nampang darah ya. Jadi kita harus bisa membedakan mana tanaman perdu dan mana tanaman semak. Selanjutnya, untuk apa kita melakukan pemangkasan? Tentunya untuk apa? Ya untuk merapikan, untuk merapikan agar tumbuh tunas baru. Apalagi tanaman-tanaman seperti pucuk merah yang di pinggir pagar. Tanaman pucuk merah di pinggir pagar, kalau kamu telat mangkasnya, maka dia akan gelaweran nggak jelas. Terus cara pemangkasannya pun harus benar-benar pemangkasan yang teliti dan rapi. Karena kalau dia tidak teliti dan rapi, botak-botak, nanti tumbuh tunas barunya juga tidak akan bagus. Saya pernah ada kasus di Tamrin, saya tidak kontrol, tahu-tahu mangkasnya kelebihan, sehingga bolong sampai keluar, kelihatan jalan di luar. Tapi saya tidak marah. Ya, kenapa? Nanti kita ambil hikmahnya, karena dia mangkasnya terlalu pendek karena ya terlalu semangat, mangkasnya terlalu pendek. Saya bilang karena solusi yang saya berikan adalah berikan pupuk, siram setiap hari. Alhamdulillah sekarang sudah rapat lagi. Ya, gitu. Itu tentang pemangkasan. Nanti boleh nih, siapa di area saya juga banyak nih yang ahli-ahli mangkas. Mungkin kita mah gampang ya, gunting. Kita gunting. Pemangkasan dengan gunting. Kalau dengan hair trimmer mungkin berat ya. Biasanya Pak Ayub tuh jagonya tuh dengan hand strammer, tapi nggak ada di sini ya. Nah itu ya pemangkasan semak dan perdu. Tadi ya tahu kan bedanya semak dan perdu? Tanaman semak adalah tanaman yang rendah, tanaman perdu adalah tanaman yang tinggi, tapi bukan setinggi ini. Ya, tanaman-tanaman pagar yang standar itu namanya tanaman perdu. Ya, gunanya melakukan pemangkasan agar tumbuh tunas baru dan agar rapi ya, supaya taman kita jadi rapi. Makanya jangan telat mangkasnya. Tahu sendiri kan di zaman kemarin, kalau telat sedikit, paham kan? Si Agus yang paling paham tuh. Kalau telat sedikit, tahu nggak nih? Ada yang tahu nggak? Telat sedikit berarti ini harus dipangkas tuh. Zaman kemarin. Selanjutnya adalah tadi apa Bu? Yang kedua adalah tentang pemupukan apa penanam dulu? Menanam. Cara menanam tanaman. Sebetulnya cara menanam tanaman itu ada
apakah tanaman besar atau tanaman kecil. Sekarang yang mau saya terangkan adalah cara penanaman kecil dulu, cara penanam pohon-pohon apa namanya, pohon-pohon semak ya, seperti kayak pilo dan lain sebagainya. Cara penanaman itu ada juga macam-macam. Ada yang dengan teknik yang sering dilakukan di nursery itu tancap, ya kan, ditancapkan saja. Ada yang ditekan, ya kan, ada yang ditekan tanahnya, dan ada juga yang dibundel-bundel tuh, ya. Ya semuanya itu juga bagus, dan semua itu saya lihat berhasil gitu ya. Saya berhasil. Tapi ada juga teknik yang kalau mau nanam itu digunting dulu daunnya, karena ketika ditanam dia hanya batang dan tunasnya paling 2 di sini ya. Ada juga yang teknik seperti itu. Jadi ada 3 teknik kalau nggak salah. Yang pertama itu digunting dulu, lalu dimasukkan ke tanah, tanahnya ditekan. Tujuannya adalah tanahnya ditekan itu tujuannya agar, ya kalau kata bahasa kampungnya mah kagak rubuh, ya kan. Tujuannya agar tidak mudah rubuh dan patah. Tapi di samping itu ya, kalau kita sudah menanam itu terus harus diradakan perawatan agar terlihat bagus. Contohnya misalkan kayak pilo, kalau kita sudah tanam jangan langsung ditinggal, terus setiap hari kita kontrol. Kalau ada yang layu gunting, ya kan. Kalau tidak dikontrol kan sendiri. Di BI ini kan nggak mau ada tanaman yang kelihatan. Padahal semua tanaman yang kita tanam itu butuh proses. Kalau menurut perhitungan saya ada 3 bulan berprosesnya kalau kita nanam pohon. Ketika kita pertama kali menanam otomatis stres, daun banyak layu, ya kan. Bulan kedua dia baru tumbuh tunas, betul kan? Tunas-tunas baru, ya. Bulan ketiga baru terlihat sampai bulan keempat. Tapi kalau di sini kan kalau kita nanam kalau bisa besok udah harus bagus, ya. Contohnya kalau kita nanam miana. Di sini yang paling dominan memang miana, ya kan. Miana itu kalau kita tanam, masya Allah, ya kan. Kalau di sini saya lihat, ya saya sih setuju aja. Teknik apapun yang digunakan oleh kru saya setuju. Ya, contohnya kalau nanam miana dengan daun-daun yang nggak apa-apa, jadi pas 1 hari 2 hari kalau orang lain lihat tuh ngelempuruk, ngelempuruk, ya kan. Ya kayak layu gitu ya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Itu kan masing-masing tekniknya. Saya sih ngambil kesimpulan aja, yang penting kamu oke gitu kan. Ya, polling dengan tekniknya macam-macam tekniknya itu, mau keterangannya lebih panjang lebar lagi. Lalu yang terakhir yaitu tentang pemupukan, ya. Pupuk ada berapa macam? Ada yang tahu ada berapa macam pupuk? Hah? Ada berapa? Ya udah jangan malu-malu ya. Oke, cakep ya. Ya. Oke, itu anorganik ya. Ya. Bagus. Ayo Bu, jangan malu-malu. Ya, pupuk itu ada bermacam-macam. Ada pupuk tadi, ada pupuk kimia, ada pupuk organik ya. Tapi kalau dulu nggak benar juga, ada pupuk organik dan anorganik. Itu kalau dibagi 2. Tapi pupuk itu macam-macam. Ada pupuk organik cair. Contohnya apa? Katonik itu ya. Katonik itu pupuk organik tapi organik cair. Kalau pupuk kimia kayak urea, NPK. Ingat kalau NPK itu 3 bulan batas waktunya. Kalau 3 bulan boleh dilakukan pemupukan kembali. Jangan tiap minggu tiap bulan dikasih pupuk ya. Saya pernah ada kejadian, contoh suatu hari waktu saya masih pegang di Budi Kemuliaan, saya tidak kontrol. Rupanya pupuk NPK saya udah lender, udah berair. Disiramkan ke pohon pucuk merah, mate, ya kan. Dipikir dengan banyaknya pupuk tumbuhan malah bagus, kan harus ada dosisnya, ya kan, harus ada dosisnya. Makanya kadang-kadang saya juga mungkin nih dari pihak BM atau orang melihat, wah enak banget jadi SPP taman, kerjanya cuma jalan-jalan. Enggak begitu, kita jalan juga sambil ngontrol kalau ada yang kurang pas. Contohnya saya kalau anak nyiram, selesai nyiram ini saya pergunakan tangan saya Bu, saya tekan ke tanah. Kalau masih ngarep ke tanah kering, ke tanah saya, berarti saya suruh nyiram lagi. Berarti nggak bener cara penyiramannya. Semua itu dalam pengawasan Bu, bukan berarti kita jalan-jalan asal jalan-jalan saja Bu, ya kayak gitu. Terus ya udah tadi ya, ada pupuk cair, ada pupuk kimia, ada pupuk organik. Yang sering kita gunakan adalah pupuk organik ya, pupuk kandang. Kelebihan pupuk kandang adalah dia lambat larut ya, cuman kekurangannya adalah kita tidak bisa menentukan dosisnya. Kalau NPK itu kan nitrogen, fosfat, kalium. Nah, kita bisa lihat
unsur mana yang paling tinggi. Kalau unsur N-nya tinggi itu untuk daun. Kalau P-nya tinggi itu biasanya untuk bunga dan untuk akar, pengakaran. Ya, ada juga hormon ya. Hormon, ada hormon tuh. Kita sudah kepake hormon. Hantu ya namanya ya. Nah, hormon-hormon pertumbuhan itu juga bisa kita manfaatkan. Pokoknya makanya saya bangga jadi seorang SPP, bangga karena tidak mudah. Nah, kalau untuk gunting stek, Gus biasa di Nurseri soalnya dia, ya kan di Nurseri dia pembibitan pasti mangkat dia. Ya, oke. Saya kira ini ya cukup ya. Itu saja ya. Ada yang tidak paham atau ada yang ingin ditanyakan? Sedang, ayo. Silakan teman-teman. Nah, inilah cara melakukan pemangkasan pohon semak yang dilakukan oleh kru Pesona Taman Indo pada hari training kru Taman Indo pada hari Jumat tanggal 23 Desember. Teknik pemangkasan pohon perdu. Suara apa? Teknik pemangkasan pohon-pohon perdu di area Koperdi Bank Indonesia. Perdu ya? Pohon-pohon semak yang pendek itu ya? Kalau pohon semak, pohon pendek. Yang gede gini sebutnya apa? Pohon? Oh, itu pohon ya. Pohon hantu. Ini namanya pohon damar ini. Damar. Suaranya bagus. Jatuh. Nanti mau direkod sama kita. Itu diginiin ada itu. Ada mapa aja. Ah, tuh. Ya. Apa itu? Ngobrol. Udah cukup. Terima kasih. Terima kasih. Gus, ya. Nahan ya. Gunting nahan. Lagi Pak Febri. Anggrek nih. Ayo. Ya. Yo. Teknik pemangkasan pohon semak dengan menggunakan gunting stek. Ya. Ganda rusanya juga boleh nih, ganda rusanya boleh. Ya, itu teknik pemangkasan atau sering kita sebut kalau di area sering kita bilang penyiangan ya. Ini menggunakan teknik dengan menggunakan gunting gunting stek. Pastikan ya yang dipangkas itu yang layu, yang kuning. Jadi kalau pohon dirawat nggak akan kelihatan jelek karena setiap yang jelek pasti diangkat ya. Sayang banget nih contoh aman. Ya saya kira cukup karena masih banyak waktu yang lain-lain. Makasih. Ini adalah teknik pemupukan dengan menggunakan pupuk organik ya. Artinya adalah pupuk alamiah. Ya, bukan pupuk kimia. Biasanya kalau kita memupuk tanah atau pohon diawali dengan melakukan pendangiran agar pupuk mudah terserap ke dalam tanah. Gunanya pemupukan adalah salah satu di samping sebagai perawatan juga untuk membuka pori-pori tanah agar akar mudah bertumbuh. Iya, pendangiran, nanti pendangiran lagi. Ya kira cukup ya, karena masih banyak lagi. Ya terima kasih.